Definisi validitas. Validitas merupakan alat untuk mengukur sejauh mana suatu tes atau pengukuran skor instrumen memenuhi fungsinya, di mana validitas digunakan sebagai indikasi akurasi dalam hal sejauh mana kesimpulan penelitian sesuai dengan kenyataan. Tujuan validitas. Yang pertama, menilai ketepatan instrumen agar setiap butir pertanyaan sesuai dengan konsep atau variabel yang diteliti. Artinya, kita ingin memastikan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner atau tes benar-benar sesuai dengan hal yang ingin diteliti. Yang kedua, menjamin kebenaran data, supaya data yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya. Artinya, dengan validitas kita memastikan bahwa data yang dikumpulkan menggambarkan kenyataan sebenarnya, bukan hasil yang salah. Jadi, hasil penelitian bisa dipercaya karena datanya benar-benar mencerminkan kondisi responden. Yang ketiga, mengetahui kualitas butir pertanyaan dengan cara melihat item mana yang valid, baik, dan mana yang harus dibuang atau diperbaiki. Tujuannya supaya peneliti tahu mana pertanyaan yang bagus dan relevan, serta mana yang perlu dihapus atau diperbaiki karena tidak sesuai dengan topik yang diukur. Misalnya, ada pertanyaan yang ternyata membingungkan responden, itu artinya butirnya tidak valid. Nah, yang keempat, meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Karena instrumen yang valid menghasilkan data yang relevan dan dapat dipercaya. 4. Uji validitas. Yang pertama, menjamin ketepatan alat ukur. Yang kedua, menghindari kesalahan interpretasi. Yang ketiga, memastikan keakuratan data. Yang keempat, meningkatkan kualitas instrumen. Yang kelima, meningkatkan validitas hasil penelitian. Jenis-jenis validitas. Yang pertama, validitas konstruk memfokuskan sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Definisi variabel harus jelas yang dapat diturunkan melalui teori yang tepat dengan pertanyaan atau penyataan item soal telah sesuai. Maka instrumen dinyatakan valid secara validitas konstruk. Jika ingin tahu apakah alat ukur yang dibuat benar-benar sesuai dengan pengertian atau teori dari variabel yang diteliti. Contohnya, kalau ingin meneliti motivasi belajar, maka semua pernyataan harus menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan motivasi, seperti semangat, tujuan, sesuai, bukan hal lain seperti fasilitas. Kalau isi pernyataan sesuai dengan teori tentang motivasi, berarti instrumennya valid secara konstruk. Yang kedua, validitas konten memfokuskan pada pemberian bukti elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan proses dengan analisis rasional. Instrumen dinyatakan valid atau tidak valid secara konten oleh ahli. Instrumen dinyatakan valid jika ahli menerima instrumen baik secara maupun format tanpa revisi atau tanpa perbaikan kembali setelah revisi. Digunakan jika ingin tahu apakah isi dari alat ukur sudah lengkap dan sesuai dengan hal yang ingin diukur. Validitas ini biasanya dinilai oleh para ahli atau expert. Mereka akan melihat apakah semua aspek dari variabel sudah tercakup dan apakah formatnya sudah tepat. Misalnya, jika kita ingin menilai kepuasan pelanggan, maka ahli akan memeriksa apakah pernyataan sudah mencakup aspek pelayanan, kualitas produk, dan harga. Kalau para ahli mengatakan instrumen itu sudah bagus tanpa revisi, maka alat ukur itu valid secara isi. Contoh elemen validitas konten, definisi operasional, variabel, jumlah soal, skala, instrumen, skor, format, jawaban. Petunjuk pengisian instrumen, waktu pengerjaan, populasi, sampel, tata bahasa, dan penulisan. Yang ketiga, validitas kriteria memfokuskan pada perbandingan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Instrumen lain ini disebut sebagai kriteria. Fokusnya membandingkan hasil dari alat ukur yang baru dibuat dengan alat ukur lain yang sudah terbukti valid, atau disebut kriteria.
Tujuannya untuk melihat apakah hasilnya konsisten atau sebanding. Misalnya, kita membuat tes baru untuk mengukur kecerdasan. Hasil tes tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil tes IQ standar. Kalau hasilnya mirip, berarti alat ukurnya valid secara kriteria. Validitas kriteria dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, validitas kriteria prediktif. Jika pengujian instrumen dan kriterianya lakukan pada waktu yang berbeda, maka dapat disebut validitas kriteria prediktif. Yang kedua, validitas kriteria bersamaan atau konkuren. Validitas kriteria bersamaan bisa digunakan dalam pengujian instrumen dengan kriteria dilakukan pada waktu bersamaan. Hasil dari uji instrumen dan kriteria tersebut selanjutnya dapat dihubungkan dengan uji korelasi. Definisi reliabilitas. Nah, teman-teman, jadi reliabilitas ini merupakan salah satu manfaat teknis yang dipakai dalam setiap penelitian. Nah, di mana reliabilitas menentukan sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya karena konsistensinya. Nah, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetapi konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Semakin tinggi tingkat reliabilitasnya, maka penelitian tersebut semakin bisa diandalkan. Tujuan reliabilitas. Nah, tujuan pertama itu menjamin keandalan instrumen. Nah, agar hasil pengukuran tidak berubah-ubah secara signifikan, teman-teman. Nah, jadi uji reliabilitas bertujuan ini memastikan nih bahwa alat ukur tersebut seperti angket, tes, atau kuesioner. Nah, dapat menghasilkan hasil yang tetap stabil, teman-teman. Jadi, kalau digunakan beberapa kali dalam kondisi yang sama, hasilnya tidak akan berubah, ya, teman-teman ya. Nah, terus yang kedua, menilai konsistensi antara item. Nah, apakah setiap butir dalam instrumen memberikan hasil yang sejalan? Jadi setiap pertanyaan atau butir dalam instrumen itu harus sejalan satu sama lain, teman-teman. Nah, terus tujuan yang ketiga itu memastikan hasil penelitian dapat dipercaya karena alat ukurnya itu stabil. Jika alat ukurnya variabel, maka hasil penelitian bisa dianggap benar dan bisa dipercaya, bukan hasil kebetulan. Ini menunjukkan bahwa alat ukur tersebut bekerja dengan baik, ya. Terus tujuan yang keempat, meningkatkan kredibilitas data. Nah, jadi sehingga penelitian ini yakin bahwa variasi data memang berasal dari perbedaan responden, bukan dari tidak konsistenan alat ukur. Manfaat uji reliabilitas: yang pertama menjamin konsistensi hasil pengukuran, yang kedua meningkatkan kepercayaan terhadap data, yang ketiga menunjukkan stabilitas alat ukur, yang keempat mendukung analisis statistik yang valid, yang kelima menjadi dasar pengambilan keputusan ilmiah. Jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama ada uji tes retest. Uji ini dilakukan dengan cara mencoba satu jenis instrumen beberapa kali pada responden yang sama. Instrumen dinyatakan reliabel jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Uji signifikasi koefisien korelasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengujian korelasi antara hasil uji pertama dengan uji berikutnya dapat diuji dengan korelasi product moment untuk mencari koefisien korelasinya yang dapat dilihat melalui tabel R. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan signifikan dan reliabel. Begitu pula sebaliknya. Lalu yang kedua, pengujian signifikasi menggunakan uji tes Sugiono 2014 untuk penentuan koefisien korelasi yang dapat dibandingkan berdasarkan T-tabel, di mana nilai signifikasi yang tersedia pada T-tabel antara lain 0,01, 0,05, 0,10, 0,20, dan 0,25. Namun dalam penerapannya pada sebuah penelitian, peneliti biasanya menggunakan 0,01 atau 0,05. Dapat dikatakan signifikan apabila T hitung lebih besar dari T-tabel. Yang kedua, uji Alpha-Cronbach, Adamson, dan Trion 2013. Uji ini digunakan untuk pengujian instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Biasanya, instrumen berbentuk angket atau kuesioner. Nilai reliabilitas dilihat dari angka Cronbach alpha, yaitu lebih dari 0,60 artinya cukup baik untuk penelitian awal atau eksplorasi, lebih dari 0,70 artinya sudah dianggap cukup baik dan konsisten untuk tujuan konfirmasi, lebih dari 0,80 artinya termasuk sangat baik dan reliable. Jadi, semakin tinggi nilai Cronbach alpha, semakin konsisten dan terpercaya alat ukurnya.
Yang ketiga ada uji Spearman Brown atau split half. Uji ini dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mencoba instrumen sekali pada subjek penelitian, kemudian hasil uji dibagi menjadi dua berdasarkan pada soal ganjil genap seperti tes pilihan ganda. Jika nilai reliabilitas lebih dari 0,70, maka alat ukurnya dianggap reliable. Kriteria uji validitas 1. Jika R itu lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, serta instrumen penelitian dikatakan valid. 2. Jika R itu lebih kecil dari R tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, serta instrumen penelitian dikatakan tidak valid. Kriteria uji reliabilitas 1. Jika alfa lebih besar dari 0,90, maka reliabilitas sempurna. 2. Jika alfa antara 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitas tinggi. 3. Jika alfa 0,50 sampai 0,70, maka reliabilitas moderat. 4. Jika alfa lebih kecil dari 0,50, maka reliabilitas rendah. Jika alfa rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Kesimpulannya, validitas dan reliabilitas adalah dua hal penting dalam penelitian untuk memastikan alat ukur bekerja dengan baik. Validitas menilai sejauh mana instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur atau ketepatan. Sedangkan reliabilitas menilai konsistensi hasil pengukuran atau keandalannya. Instrumen yang valid menghasilkan data akurat yang sesuai dengan kenyataan. Sedangkan instrumen yang reliable memberikan hasil yang stabil. Meski digunakan berulang kali, jika keduanya terpenuhi, maka data penelitian dapat dipercaya. Hasilnya pun akurat dan kesimpulan yang diambil pun benar-benar mencerminkan kondisi yang sedang terjadi.